Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Saya Eva Mahardanti dari SDN 2 Nanggulan. Saya Budi Raharjo dari SD Negeri 2 Gombang. Saya Wahyu Dwi Utomo dari SD Negeri 2 Baran. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik modul 2.3. Terima kasih. Selamat siang Pak Budi, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Pak Wahyu, alhamdulillah ini kabarnya baik sekali Pak Wahyu. Masih semangat ya? Saya mendengar itu Bapak mau melakukan coaching. Iya, rencana saya hari ini mau melaksanakan coaching dengan Bu Iva nanti Pak Wahyu. Lalu sudah ada persiapan Pak Budi untuk melakukan coaching tersebut? Ya, yang jelas persiapan di awal itu nggih waktu. Ini saya sudah sepakat dengan Bu Iva tadi bahwasanya hari ini mau melakukan coaching. Nanti Bu Iva juga ke sini dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk mengganti permasalahannya Bu Iva nanti Pak Wahyu. Dari persiapan tadi, kira-kira apa nih kompetensi yang nanti akan Pak Budi kembangkan? Ya, seperti yang kita tahu ya Pak, bahwa kompetensi coaching itu ada mendengarkan dengan aktif, lalu kehadiran penuh, supaya saya bisa itu merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Iva nanti. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot juga nanti Pak. Oke. Jadi sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan kompetensi itu nanti bisa keluar. Kemudian ketiga kompetensi yang Pak Budi sebutkan tadi, kompetensi apa nanti yang akan Pak Budi fokuskan sebagai coach? Ya, sebenarnya ketiga-tiganya ya Pak, saya harus fokus nanti. Ya, nanti dicobalah Pak bagaimana nanti. Tapi insya Allah dengan kehadiran penuh nanti, saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Eva nanti sebagai coach dengan baik. Kemudian saya juga akan aktif nanti untuk memberikan umpan balik yang sebaik mungkin nanti Pak Wahyu. Jadi kehadiran penuh, aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan umpan balik yang nanti akan diterapkan dalam coaching. Ya betul Pak Wahyu. Baik, oke. Pak Budi sudah menemukan beberapa indikator yang Bapak kembangkan. Kemudian apa tujuannya? Ya, harapannya ya coaching nanti berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan nanti ketika Bu Eva menyampaikan permasalahannya, ya saya bisa menanggapi dengan baik dan bisa muncul nanti ada solusi dari permasalahan Bu Eva nanti. Jadi itu ya tujuan dari indikatornya, agar mendapatkan solusi. Baik, kalau begitu saya mohon izin untuk tetap di sini untuk mengobserver kegiatan coaching yang akan Pak Budi laksanakan hari ini. Ya baik, siap, silakan Pak Wahyu nanti untuk di sini. Selamat siang Pak Wahyu, selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Eva, monggo silakan Ibu. Ini ada yang bisa saya bantu nih Bu Eva nih, sepertinya kok ada gimana gitu ya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak. Ini Pak, saya itu agak sedikit bingung Pak. Kalau boleh ini saya minta waktunya Pak Budi untuk saya bisa curhat ya Pak. Ya tentu saja boleh dong Bu Eva. Ya. Monggo silakan nanti diceritakan pada saya nih, sebenarnya ada apa nih tujuan Bu Eva datang ke sini. Oke, begini Pak Wahyu, tujuan saya ini saya sebetulnya itu pastinya saya ingin sharing nih. Saya ingin curhat sedikit terkait dengan permasalahan saya Pak Budi. Baik, apa nih yang permasalahan yang Bu Eva hadapi nih? Coba ceritakan. Mungkin dengan kita berdiskusi nanti nih Bu, akan mendapatkan jalan atau solusi dari permasalahannya Bu Eva nanti. Ya. Terima kasih ya, Pak Budi atas ketersediaan Pak Budi untuk mendengarkan permasalahan saya. Begini Pak Budi, di kelas saya itu Pak, saya itu
dalam mengajar itu saya merasa itu anak-anak itu kurang antusias ketika mereka belajar. Padahal saya itu sudah mencoba untuk melakukan berbagai metode pembelajaran. Saya sudah menggunakan IT, Pak, dengan memutarkan video. Pertama-tama mereka itu menonton, Pak. Awalnya itu mereka antusias, tapi kemudian lama-lama itu sepertinya mereka itu bosan, Pak. Itu apa yang harus saya lakukan kalau semacam itu, Pak? Oh, baik-baik. Jadi begitu ya, Bu. Kira-kira nih berapa banyak nih murid Bu Eva yang tidak tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Eva? Sebetulnya itu tidak begitu banyak sih, Pak, tapi ya mungkin sekitar 40% lah, ya kurang dari 50% itu. Tapi kok ya ini kan bagi saya itu cukup mengganggu ya. Waktu saya putarkan video itu, Pak Budi, itu sekitar 60% itu melihat dengan antusias, mereka tertarik, kemudian mereka diberikan tugas itu langsung mengerjakan tugas dengan baik. Tetapi yang 40% itu loh Pak Budi, itu mereka itu kurang antusias, bahkan cenderung mereka itu membuat gaduh suasana. Itu membuat saya ini agak pusing Pak Budi. Ya namanya juga anak-anak ya Bu ya. Iya. Dari cerita Bu Eva tadi, kalau dinilai 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira kekuatan Bu Eva ini ada di angka berapa ya Bu? Kalau saya melihat diri saya sendiri itu sepertinya saya di level 6 ini Pak Budi. Ya, kenapa saya mengatakan hal itu? Karena saya belum mampu membuat semua siswa itu bisa paham dan mengerti tentang pembelajaran yang saya lakukan, terutama dalam menggunakan teknologi tadi. Nah, ini Bu Eva kan sudah lama nih pengajarnya nih. Apakah Bu Eva itu tahunya baru sekarang Bu? Apakah dulu sudah pernah mengidentifikasi murid-muridnya tadi Bu? Ya, begini Pak Budi, saya tuh jujur baru tersadar ketika kemarin Pak Budi melakukan diseminasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dulu Pak. Dari situ saya mulai berpikir bahwa perlunya mengakomodasi semua kebutuhan siswa di kelas saya. Nah, saya juga harus memperhatikan profil belajar siswa seperti yang ada siswa termasuk gaya belajar siswa, ada gaya belajar visual, auditory, kemudian kinestetik. Nah, setelah itu Pak, saya juga berpikir untuk membuat alat peraga yang terdapat di lingkungan sekitar yang berupa alat peraga sederhana. Baik, Bu Eva, dari 40% siswa yang tidak tertarik dengan pembelajaran Bu Eva tadi ini, kira-kira hambatan apa nih yang menurutnya Bu Eva mempengaruhi mereka? Kalau menurut pengamatan saya Pak Budi, itu hambatannya mestinya mereka itu merasa bosan dengan media pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian jadi saya pikir bahwa ada yang perlu dibenahi dari media pembelajaran saya, Pak. Saya sudah menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran yang beragam, tetapi ketika saya menggunakan media itu hanya sebagian siswa aja yang memperhatikan. Baik, dari cerita Bu Eva tadi nih, kira-kira rencana Bu Eva ke depan itu seperti apa Bu? Ini Pak Budi, dari semua yang sudah saya ceritakan tadi Pak, rencana saya yang pertama, saya akan melakukan diagnosis awal untuk mengetahui kebutuhan siswa. Kemudian saya akan membuat model pembelajaran alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut dengan media yang beragam ya, terutama untuk mengakomodir kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian saya juga akan memanfaatkan buku paket, perpustakaan, alat peraga sederhana, dan juga menggunakan media PowerPoint yang menarik dalam pembelajaran agar siswa itu lebih antusias lagi. Baik, untuk mewujudkan tadi semua kan pastinya butuh proses ini. Nah, itu kira-kira berapa lama itu waktu yang Bu Eva butuhkan untuk melaksanakan tadi? Benar sekali Pak, agar persiapan saya itu tidak menghabiskan banyak waktu,
maka saya akan bekerja sama dengan teman, dengan rekan sejawat di guru-guru di SD saya. Saya juga tentunya juga membutuhkan kerjasama dari petugas perpustakaan. Nah, saya setuju sekali itu Bu. Kita itu memang terbatas Bu. Maka kita itu membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih menguasai di bidangnya gitu. Dari solusi itu kira-kira tingkat keberhasilannya sejauh mana? Insya Allah 99% Pak, karena terinspirasi dari pembelajaran berdiferensiasi dari penjenengan yang kemarin diseminasikan itu. Tentu saja saya juga akan menggunakan berbagai media untuk mengakomodasi kebutuhan siswa tersebut. Baik Bu Eva, saya setuju sekali dengan rencana Bu Eva tadi. Terus kira-kira kapan nih Bu Eva rencana tersebut akan dilakukan oleh Bu Eva? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya Pak. Mungkin pada pembelajaran yang akan datang itu saya sudah mencoba untuk melakukan. Tapi saya juga perlu persiapan dulu ini Pak. Oke, baik Bu. Lalu nih komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan nih agar rencana tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan? Saya gini Pak, mungkin akan mempersiapkan berbagai media pembelajaran dengan sebaik-baiknya Pak. Sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing saya bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Baik, saya sangat setuju sekali dengan komitmennya Bu Eva. Mudah-mudahan pembelajaran yang dilakukan Bu Eva nanti ke depannya akan semakin baik dan membuat siswa menjadi tertarik kembali dan antusias dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Eva. Terima kasih Pak Bukti atas waktunya, sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk pembelajaran selanjutnya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Eva. Terima kasih. Sama-sama. Oke Pak Budi, alhamdulillah ya sudah selesai melaksanakan coachingnya. Gimana perasaannya setelah melaksanakan coaching? Kalau saya sih alhamdulillah tadi berjalan lancar ya Pak ya. Tadi Bu Eva juga sudah menceritakan permasalahannya, saya juga menanggapinya dengan baik dan alhamdulillah tadi sudah muncul solusi dari permasalahannya Bu Eva. Jadi dari proses coaching tadi menurut Pak Budi indikatornya sudah tercapai. Iya, kan tadi dalam percakapan tadi sudah saya tanyakan juga dan Bu Eva tadi juga sudah keingat gitu loh dengan masalahnya yang lalu. Jadi terkadang kita itu sering lupa dengan apa yang sudah kita alami gitu loh Pak. Jadi Bu Eva tadi sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukannya untuk menangani masalahnya sendiri. Tadi saat Pak Budi melakukan coaching dengan Bu Eva, saya juga mencatat beberapa bagian penting yang menurut saya harus dicatat. Ini saya sampaikan ya, obrolan coaching tadi berjalan dengan santai, tetapi tetap fokus pada permasalahan kompetensi tadi. Jadi Bapak juga telah berada di dalam permasalahan Bu Eva, sehingga Pak Budi bisa merasakan apa yang Bu Eva rasakan. Dan yang paling pentingnya itu Bu Eva jadi menemukan solusi dari permasalahan yang telah dia sampaikan. Terus tadi Anda juga memberikan umpan balik dengan sangat baik. Itu yang saya catat dari proses coaching tadi Pak. Jadi kira-kira nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai apa ya Pak? Ya, kalau tadi pada saat coaching itu saya sudah berusaha untuk hadir penuh ya Pak ya. Juga merasakan masalah yang diutarakan oleh Bu Eva juga. Kemudian saya juga sudah aktif mendengarkan dengan saya memberikan umpan balik tadi. Mungkin yang perlu dikembangkan lagi yaitu tentang membuat pertanyaan yang lebih berbobot pada permasalahan Pak, yang memancing nanti untuk menggali kembali permasalahannya tadi. Baik Pak Budi. Satu lagi ya pertanyaan dari saya. Indikator apa sih yang tadi bisa membuat coach kok kayak bersemangat? Jadi tadi itu ketika kita melakukan coaching,
Nah itu Bu Eva itu seperti menemukan solusi sendiri tuh dari permasalahan itu Pak Wahyu. Tanpa saya memberikan masukan, beliau juga merasa lega sudah menceritakan unek-uneknya tadi kepada saya. Ya, baik. Jadi tadi Bu Eva merasa semangat dan dia berhasil menemukan solusi dari masalah-masalahnya tadi. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa terus berlatih dan menjadi pendidik yang hebat. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Wahyu. Demikian demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik modul 2.3 dari kelompok kami. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.